Jadi kita sudah melihat realisasi ya, penyaluran kredit UMKM di akhir tahun ini justru melambat dibandingkan dengan di bulan November. Namun kalau secara keseluruhan memang kredit perbankan ini masih terus bertumbuh. Tapi kita sudah harus mulai waspada atau seperti apa Pak Peter? Karena UMKM ini kan lagi-lagi menjadi salah satu penopang kita untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, khususnya kalau kita bicara tentang kredit UMKM, masalahnya adalah perlambatannya jauh lebih besar dibandingkan perlambatan kredit secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit memang melambat, ya, tetapi masih di dalam kisaran 10%. Tetapi kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit UMKM itu secara year on year pada tahun lalu itu masih di belasan persen. Nah sekarang turun menjadi kisaran 8%. Nah jadi penurunannya, perlambatannya terasa sekali. Ya, nah ini saya kira perlu menjadi fokus kita bersama ya karena kita kan tahu bahwasanya UMKM ini kalau dari secara keseluruhan penyerapan tenaga kerjanya itu yang terbesar. Artinya kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kita bicaranya UMKM. Ya, kalau pertumbuhan kredit UMKM itu melambat begitu besar, seharusnya menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita bersama. Baik, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat perlambatannya di akhir tahun 2023, apakah menurut Bapak ini sudah saatnya kita waspada atau ini hanya penurunan biasa saja? Dan menurut Bapak faktor-faktor apa yang membuat UMKM ini melambat? Nah, satu lagi, angkanya juga harus kita perhatiin, Mbak. Ya, jadi pertumbuhan yang hanya 8% itu kecil sekali sebenarnya. Ya. Jangan kita mengatakan, wah ini masih 8%, masih 10%. Ya. Pertumbuhan kredit kita sudah berapa tahun ini kan hanya di kisaran 10-11%. Itu harus benar-benar jadi suatu warning bagi kita. Ya. Karena pertumbuhan kredit yang sehat itu ada di kisaran di atas 20% seharusnya. Ya, pernah kita mengalami pertumbuhan kredit periode pertumbuhan kredit di kisaran 20-25%. Karena pertumbuhan kredit ini adalah cerminan bagaimana dunia usaha itu bergerak. Ya. Kalau pertumbuhan kredit hanya di kisaran 10%, itu berarti ada sesuatu yang masih menghambat di dunia usaha kita. Dan itu akan tercermin nanti pada akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih tinggi, apalagi di atas 5%, kita membutuhkan sekali pertumbuhan kredit yang jauh lebih besar yang mengindikasikan aktivitas dunia usaha, investasi dunia usaha itu berjalan aktif, tumbuh, ya positif. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi kalau kita balikan ke UMKM ini hal yang sama. Pertumbuhan kredit UMKM di kisaran 8% itu menurut saya sesuatu menjadi warning bagi kita. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk tahun ke depan, ya untuk tahun 2024 ini. Atau bahkan berikutnya, tahun berikutnya, kalau kita ingin benar-benar dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Baik, kita coba tanyakan ke Ibu Talisa. Ibu Talisa, kalau menurut Pak Peter, kita sudah harus waspada dengan adanya pertumbuhan kredit yang hanya di kisaran 8%. Begitu. Kita ingat juga di akhir tahun 2023 ada fenomena makan tabungan dan terbukti juga dari kredit UMKM ini melambat. Ibu lihat ada fenomena apa di akhir tahun 2023 ini dan apakah masih akan berlanjut di 2024? Iya, tadi sudah secara lengkap disampaikan oleh Pak Peter, tapi saya mau menambahkan insight bahwa ini juga suatu warning dari struktur ekonomi kita yang mengalami perubahan yang itu tidak terlalu baik ya. Kalau saya melihat bahwa ini juga gambaran ketimpangan yang semakin meningkat karena kan kredit korporasi masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan kredit UMKM sendiri. Padahal pemerintah sudah ada kewajiban dengan Bank Indonesia itu bahwa bank harus menyalurkan minimal portfolio kredit UMKM-nya minimal 30%. Tapi ternyata karena dari sisi demand side-nya sendiri kemampuan UMKM dalam menyerap kredit itu juga tidak terlalu baik gitu ya, karena mungkin beberapa hal ada persoalan administratif juga, tapi ada persoalan struktural bahwa memang dari sisi UMKM-nya sendiri itu belum bisa pulih ya, terutama saya melihat ini pasca pandemi. Jadi ketika pasca pandemi ini saya melihat ketimpangan antara korporasi dengan UMKM itu semakin tinggi, sehingga UMKM sendiri sulit ya untuk mengembangkan usahanya. Nah, dan ini terbukti ya dari sisi struktural ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita ini kan relatif stagnan di 5%. Nah, karena kita stagnan di 5%, itu menunjukkan bahwa
padahal itu ditopang oleh UMKM gitu perekonomian kita. Nah, jadi itu sebenarnya gambaran dari kondisi ekonominya sendiri gitu, adanya ketimpangan struktur. Nah, pada saat pandemi kemarin yang banyak mengalami windfall itu adalah perusahaan-perusahaan besar, korporasi-korporasi besar di komoditas. Nah, trickle down efek ke UMKM itu kecil. Nah, sehingga ya itu tadi akhirnya kredit terhadap UMKM terserapnya juga kecil. Padahal kalau kita bandingkan dengan 97-98, dulu UMKM ini cukup survive. Bahkan mereka lebih baik pertumbuhannya dibanding korporasi. Justru korporasi yang banyak sakit gitu. Jadi saya melihat bahwa ini ada suatu fenomena ekonomi gunung esnya yang perlu diperbaiki. Selain tadi info yang sudah disampaikan oleh Pak Peter sejalan dengan itu ya. Nah, saya melihat juga struktur ekonominya tuh memang mengalami permasalahan seperti itu. Baik, bagaimana dengan era suku bunga tinggi? Apakah menurut Ibu ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat kredit UMKM melambat? Ya, faktor suku bunga itu soalnya bersamaan dengan supply chain disruption, di mana harga-harga input meningkat. Jadi biaya hidup yang meningkat, upah yang meningkat itu mungkin menjadi beban untuk UMKM. Jadi saya melihat bahwa suku bunga tinggi ini nggak sendiri. Jadi artinya gini, suku bunga tinggi, tapi kalau harga input tidak meningkat, mungkin masih bisa ditutupi oleh si UMKM ini dengan juga peningkatan demand-nya. Nah, karena demand sedang melemah, order tidak begitu banyak, ya karena kita tergantung globalnya lagi melambat, terus harga input mereka pada meningkat. Jadi mereka tekanannya berkali-kali. Tekanan harga input mengalami peningkatan, bunga juga yang relatif masih, walaupun kita sudah ada tren menurun sebenarnya kalau dibandingkan dengan misalkan 10 tahun yang lalu ya. Nah, tapi seiring dengan Fed Fund Rate kan kita naik lagi itu karena turun setelah pandemi kan. Jadi ngelihatnya itu tergantung horizon waktunya. Jadi sebenarnya tapi banyak yang bilang suku bunga kita tuh masih bisa ditekan. Tapi kalau dengar cerita-cerita kayak zaman dulu ketika kondisi global masih oke, terus kemudian harga input belum setinggi sekarang ya, UMKM tuh masih bisa membayar suku bunga yang tinggi. Kalau kita dengar kan dulu UMKM tuh kadang yang mikro-mikro ya dapat bunga itu 20%, 25%. Mereka masih bisa bayar karena apa? Demand-nya masih oke. Semuanya masih ketutup. Nah, sekarang itu masalahnya suku bunga tinggi, biaya input meningkat, demand melemah ya. Jadi nggak ketutup gitu loh. Jadi tinggi ini relatif terhadap variabel-variabel lainnya. Saya melihat seperti itu sih. Jadi tinggi ini harus kita lihat secara lebih komprehensif. Dan itu tentunya jadi mempengaruhi. Tapi bukan sekedar bunga, tapi juga memang karena demand side dan kondisi supply side-nya yang memang itu sedang yang menjadikan berat untuk UMKM seperti itu.